Hello Indonesia, apa kabar? Hari ini adalah tanggal 7 April tahun 2020, sore hari selepas Isya, kira-kira pukul 8 lebih. Tadi saya baru berbicara dengan seorang guru dalam pembicaraan yang ringan melalui hubungan telepon, karena kita semua sedang terjebak dalam situasi pandemi corona. Karenanya saya ingin berbagi sedikit penghiburan bagi kita semua terkait keadaan yang tidak nyaman yang bisa menimbulkan sebuah kepanikan, karena kita akan panik pada akhirnya, sama seperti seekor tikus yang terjebak dalam satu ruang dan menunggu pintu untuk dibuka. Ada satu hal yang menarik terkait kepada keadaan yang terjadi di negeri ini, adalah mengenai bagaimana jika, karena tidak ada salahnya kita berbicara tentang bagaimana jika, karena bagaimana tidak. Kemudian saya membuka sebuah prediksi, karena tidak ada data di dalamnya, yang memberikan data terhadap berapa jumlah penduduk yang sebetulnya ada di Republik Indonesia atau kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat sekarang. Saya menemukan bahwa secara catatan Bank Dunia pada tahun 2017, Indonesia berjumlah 264 juta jiwa. Lalu di situ tertulis dengan jelas bahwa itu adalah versi Bank Dunia. Berarti ada keterkaitan dengan iklim ekonomi. Kemudian saya penasaran dan membuka kembali media online yang lain dan menemukan rilis dari Kompas yang menyatakan bahwa karena pada tahun 2015 penduduk Indonesia itu 238.518.000, maka pada tahun 2020 penduduk Indonesia itu plus minus 271.066.000. Tambah saya buka datanya, tambah saya tidak menemukan berapa jumlah penduduk kita, tetapi itu dibenarkan. Karena ternyata sensus itu setiap 5 sampai dengan 10 tahun sekali. Oke, terlepas daripada siapa yang membuat aturan semacam begitu, saya berpikir, di zaman yang begitu modern, di mana KTP itu diterbitkan dan kartu keluarga itu diterbitkan, kok masih bisa gitu bangsa yang luar biasa besar ini menggunakan kata-kata prediksi, ya. Lalu di mana catatannya semua itu? Oke. Kenapa saya berbicara tentang angka? Karena yang kita hadapi sekarang yang disebut sebagai COVID-19, yaitu jenis ketujuh kalau tidak salah dari corona, itu sebetulnya mulai diketahui pada bulan November tanggal 17 tahun 2019 dan mulai dikonfirmasi sebagai suatu hal yang memiliki potensi pandemik pada bulan Desember 2019. Karenanya dia dinamakan COVID-19. Berarti itu 4 bulan yang lalu. Saya bertanya-tanya, kalau itu 4 bulan yang lalu, bukankah sebetulnya pada bulan Januari atau Februari itu corona sebetulnya sudah ada di Indonesia?
Dan kalau corona sudah ada di Indonesia, karena corona ini sebetulnya sebuah virus yang bisa membunuh ketika terjadi komplikasi dari orang yang terkena, dan obat satu-satunya adalah sistem imunitas daripada manusia itu sendiri. Lalu kenapa kita harus paniknya sekarang? Bayangkan, ingat kembali keadaan Anda pada bulan Februari di tahun ini. Pernah tidak kita mengalami batuk yang berkepanjangan, lalu panas, dan sebagainya? Bisa jadi kita sudah kena corona, tetapi kita mampu melewatinya. Lalu kita mulai bertanya, tapi kan belum diperiksa. Oke? Pertanyaan yang luar biasa itu. Pertanyaannya itu sederhana, karena bagaimana mungkin kita bisa diperiksa ketika terjadi pembatasan antara orang yang layak untuk diperiksa dan orang yang tidak layak untuk diperiksa. Dan kita berangkat dari sebuah prediksi, saudaraku. Prediksi dari jumlah penduduk. Prediksi yang kemudian menjadi data yang entah bagaimana caranya bisa diakui oleh semua, baik dalam sektor ekonomi maupun dalam sektor kesehatan seperti yang kita hadapi sekarang. Mampukah pemerintah mengawasi katakanlah 270 juta, 265 juta orang? Dan itu termasuk kepada ASN, TNI, Polri, rakyat. Jadi apa sebetulnya sedang kita hadapi ini? Apakah layak dan patut Anda ini takut? Bagaimana kalau saya memberikan suatu kontaminasi positif dan mengatakan bahwa bangsa ini kuat, bahwa kita memiliki daya tahan yang berbeda dengan bangsa lain, bahwa Anda sebetulnya kuat? Apa yang akan Anda katakan? Coba kita tunggu. Siapa tahu dia yang berbicara itu mati karena corona. Rasain loh, apa itu? Seperti itu. Bagaimana jika sebetulnya penanganan daripada corona ini memang sudah terlambat? Dan mengapa kalau sudah terlambat semua mesti heboh seperti begini? Ada pembatasan, ada ini dan ada itu. Ada larangan, ada himbauan. Apa kenyataannya? Ada yang diam di rumah, ada yang pulang ke kampung. Kota menjadi mati, kampung menjadi beresiko. Tapi jika kita berpikir bahwa kita adalah bangsa yang kuat, bahwa memang betul corona itu sudah masuk ke negeri ini, kenapa mesti panik? Kita jangan sampai mati sebelum kita mati, saudaraku. Waspada boleh, panik jangan. Indonesia menang melawan corona karena kita adalah bangsa yang kuat. Karena antibodi saya, antibodi saudara cukup dan sudah terbukti. Tinggal mereka yang sakit, yang tertangkap oleh obat-obatan dan alat cek yang sangat terbatas, dengan pembatasan pemeriksaan, kondisi-kondisi dan segala macam yang dibuat, yang hanya karena memang kita kurang. Abaikan itu semua. Jadilah bangsa yang kuat. Kita lawan corona
dan kita menang.